Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan membahas mengenai konstruk di dalam psikologi. Nah, apa yang membedakan antara konstruk dengan variabel? Konstruk itu adalah, kalau kita bahas konstruk, maka konstruk itu sebenarnya merupakan induk dari variabel. Jadi sebelum turun menjadi variabel, dia jadi konstruk dulu. Konstruk itu sifatnya teoritis. Tidak bisa kita ukur, ya, nggak bisa kita analisis sebelum kemudian konstruk itu kita divide atau kita turunkan menjadi variabel-variabel, ya. Jadi konstruk itu adalah induknya, ya, kemudian baru lahir variabel. Ada beberapa jenis konstruk, ada 3, yaitu konstruk bipolar, kemudian ada konstruk parsial, satu lagi adalah konstruk ortogonal, ya. Nah, apa yang membedakan antara ketiga konstruk ini? Yang pertama adalah konstruk bipolar. Nah, sama seperti gangguan kepribadian, kalau kalian masih ingat, gangguan mood, ada gangguan bipolar, ya, mempunyai 2 kutub. Nah, konstruk bipolar ini adalah konstruk yang menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Dan ada 2 kutub, ada kutub negatif sama ada kutub positif. Ada nilai tinggi dan ada nilai rendah. Nah, semua konstruk psikologi yang menggunakan pengukurannya memakai skala Likert, yang kemudian konstruk itu diturunkan menjadi variabel, kemudian setelah diturunkan menjadi variabel, ada aspek-aspeknya, kemudian dibentuk dalam skala Likert, ini namanya adalah konstruk bipolar. Kenapa? Karena ada nilai tinggi, ada nilai rendah. Misalnya semakin tinggi nanti nilainya, maka itu masuk ke dalam kategori tinggi. Semakin rendah nilainya, masuk dalam kategori rendah. Ini maksudnya adalah konstruk bipolar. Ini sering kita pakai dalam psikologi, konstruk bipolar. Nah, yang kedua adalah konstruk partisi. Konstruk partisi ini adalah konstruk di mana dia memiliki aspek-aspek, memiliki dimensi-dimensi yang bisa diukur, dan ini biasanya bisa ditotalkan. Nah, contohnya misalnya seperti, kalau di sini contohnya kayak kecerdasan emosi. Nah, kita akan kecerdasan emosi ini kemudian punya teori, kan, teori kecerdasan emosi, misalnya dari si A. Nah, si A menyebutkan bahwa kematangan emosi ini terdiri dari aspek-aspek. Oke. Nah, dalam membuat alat ukur atau skala, kita harus merujuk dulu pada teori. Nah, teori itu harus menyebutkan aspek-aspek dari variabel yang mau kita teliti atau variabel atau konstruk yang akan kita turunkan menjadi variabel. Gitu. Nah, peneliti ini biasanya menyebutkan aspek, dan aspek inilah yang kemudian akan kita buat skalanya. Jadi harus dapat aspeknya, ya. Ini memang ditekankan saat kalian menulis skripsi nanti di bab 2, mana aspek dari teori ini. Nah, karena ditanya aspek, karena itu yang akan kita gunakan untuk membuat alat ukur. Nah, pada konstruk partisi, contoh konstruknya di sini adalah kecerdasan emosi, kemudian akan diturunkan nanti menjadi variabel, namanya adalah variabel emosi. Bedanya konstruk dengan variabel, konstruk itu belum bisa diukur, dia masih teori besar, gitu ya. Kalau udah jadi variabel, maka dia udah bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Adalah dengan menggunakan skala. Itu biasanya disebutkan di variabel. Tapi kalau konstruk dia masih ide besar, masih pikiran teori besar, gitu, belum bisa diukur. Oke. Nah, kecerdasan emosi di sini mempunyai beberapa aspek. Nah, aspek-aspek ini kemudian yang mendukung tinggi rendahnya kecerdasan emosi seseorang. Maka nanti kita akan membuat alat ukur berdasarkan dari aspek-aspek ini. Misalnya ini ada berapa? Ada 5 aspek. Dari aspek pertama misalnya ada 5 soal. Ini 5 soal, 5 soal, sampai di akhirnya nanti ada 25 soal. Misalnya dari 25 soal ini, kita bisa menjumlahkan nilainya dari seluruh aspek ini. Bisa ditotal, ya, bisa ditotal. Artinya semakin tinggi nilainya, maka bisa kita ambil kesimpulan semakin tinggi kecerdasan emosi. Semakin rendah, maka semakin kecil kecerdasan emosi, itu semakin rendah kecerdasan emosi. Ini adalah konstruk partisi. Oke. Berikutnya adalah konstruk ortogonal. Nah, konstruk ortogonal di sini dia, kalau tadi variabel, dia masuk ke dalam kategori variabel yang punya jenis-jenis, gitu ya. Beda dengan partisi. Kalau partisi itu dia aspek-aspek, ya. Kalau ini dia punya aspek,
tapi aspeknya nggak bisa dijumlahkan. Kenapa nggak bisa dijumlahkan aspeknya? Nilainya akhirnya nanti nggak bisa dijumlahkan. Kalau ini kan tadi, kalau misalkan ini punya nilai masing-masing kan bisa kita total dan menunjukkan semakin tinggi maka semakin tinggi misalnya kecerdasan emosi. Kalau ini nggak bisa kita jumlahkan karena dari masing-masing aspek itu adalah jenis-jenis gitu ya. Misalnya kayak coping. Contoh di sini ya, coping stress. Atau kepribadian lah. Kepribadian ada klaster A, B, C gitu. Kita mau melihat atau paling mudah contohnya coping. Coping kan ada dua ya. Coping berfokus pada emosi sama coping berfokus pada masalah. Dan ini kan berbeda antara coping emosi sama coping berfokus sama masalah. Artinya ciri-ciri orang-orang yang menggunakan coping emosi dan coping masalah ini kan beda-beda. Nggak bisa kita jumlahkan. Artinya ketika buat soal misalnya. Coping bermasalah misalnya soalnya 10. Coping berfokus emosi misalnya nilainya juga 10 misalnya. Kita mau soalnya 10 misalnya. Jadi total ada 20 soal, kita totalkan, kemudian kita katakan semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi copingnya. Nggak bisa kita katakan seperti itu, karena ini adalah dua jenis coping yang berbeda, nggak sejalan dia. Itulah kenapa pada konstruk ortogonal ini dia nggak bisa dijumlahkan. Jadi gimana caranya? Kita pisah. Skornya berarti skor emosi sendiri, skor berfokus pada masalah sendiri. Semakin tinggi skor emosi, maka menunjukkan semakin tinggi kemampuan dia melakukan fokus pada emosi. Semakin tinggi nilainya di fokus pada masalah, maka semakin tinggi kemampuan dia untuk melakukan coping berfokus pada masalah. Jadi nilainya masing-masing, ya, nggak bisa kita totalkan. Kalau konstruk yang parsial tadi bisa kita totalkan, ya, itu yang membedakan antara konstruk ortogonal sama konstruk parsial. Nah, ini catatan kalau kita menggunakan analisis statistik pakai SPSS, konstruk bipolar karena dia punya dua kutub kan, tadi stres misalnya, tidak stres sama sekali, dan sangat stres. Biasanya kedua kutub ini mempunyai korelasi yang negatif, artinya semakin rendah stres seseorang, ya, maka semakin tinggi dia tidak stres. Gitu, paham nggak maksudnya? Ketika dia nggak stres, berarti dia ketika dia tidak stres sama sekali, berarti kan skornya 0. Ketika dia sangat stres, berarti kan skornya 10 gitu ya. Nah, antara skor 0 sama skor 10 ini kan berlawanan ya. Korelasinya berarti negatif. Semakin dia tidak stres berarti skornya 10, semakin bahagia dia. Semakin dia stres, semakin tidak bahagia dia. Jadi korelasinya negatif. Semakin tinggi satu, semakin rendah yang lain kayak gitu. Ya, semakin kalau dia nilainya 0, berarti otomatis dia sangat tidak stres. Kalau nilainya 10, berarti dia sangat stres. Gitu. Nah, untuk konstruk ortogonal, faktor loading memperlihatkan perbedaan yang jelas untuk dimensi atau aspek yang membentuk variabel. Ini adalah analisis faktor ya. Jadi kalau kita mau melihat soal-soal yang kita buat untuk konstruk yang tipe ortogonal, karena dia merupakan konstruk yang tidak bisa diukur, nanti kita bisa lihat tuh soal-soal yang kita buat masing-masing konstruk ini, masing-masing soal untuk coping fokus masalah, masing-masing soal untuk coping berfokus pada emosi. Nanti kita ukur secara statistik bahwa soal ini masuk ke dalam kategori fokus pada emosi atau fokus pada masalah. Ini kita nggak perlu bahas lebih jauh karena faktor loading pun tidak dipelajari pada S1 ya, belum nggak disarankan untuk diambil di S1 gitu, karena ini analisis faktor dan biasanya karena S2 atau S3. Jadi ini hanya ingin saya katakan bahwa konstruk itu adalah grain besarnya dari variabel. Sebelum dia turun menjadi variabel, dia akan jadi konstruk dulu karena sifatnya abstrak, belum bisa kita teliti sebelum dia diturunkan menjadi variabel. Ya, baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekian penjelasan saya mengenai konstruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.